Suara roda bus malam berderit ketika memasuki terminal kecil di pinggiran kota. Lampu-lampu jalan redup, dan udara dini hari membawa aroma tanah basah setelah hujan semalam. Andika Prasetyo menurunkan ransel lusuhnya dari bagasi. Tubuhnya terasa pegal, tapi di wajahnya terpancar senyum yang sulit disembunyikan. Sudah hampir 2 tahun ia merantau ke Surabaya, bekerja sebagai teknisi di sebuah perusahaan elektronik. Semua uang yang ia tabung, semua lembur yang ia jalani, hanya untuk satu tujuan, menikahi Salsabila Anindya, perempuan yang selama ini mengisi hari-harinya sejak SMA. Ia sudah menyiapkan segalanya, cincin sederhana, beberapa gulung kain batik untuk hadiah orang tua Salsabila, dan rencana kejutan yang sudah disusunnya di kepalanya selama berbulan-bulan. Dia nggak tahu aku pulang hari ini. Aku akan melamarnya di ruang tamu rumahnya, di depan orang tuanya, batin Andika, sambil memanggil ojek online untuk mengantarnya ke rumah. Matahari mulai naik ketika motor yang ia tumpangi memasuki gang kecil menuju rumah Salsabila. Rumah itu masih sama seperti yang ia ingat, cat hijau muda yang sedikit pudar, pagar besi sederhana, dan teras kecil dengan pot bunga gantung. Tapi ada satu hal yang membuatnya mengernyit, pintu pagar sedikit terbuka. Andika turun perlahan, menyembunyikan ranselnya di balik tubuh. Ia ingin mengetuk pintu sambil berteriak kejutan, tapi langkahnya tertahan. Dari celah pagar, ia melihat ada sepasang sandal pria yang tak ia kenal di depan pintu rumah. Sandal kulit coklat, bukan sandal ayah Salsabila. Jantung Andika mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba berpikir positif. Mungkin sepupunya. Mungkin teman kakaknya. Namun ketika ia melangkah mendekat, suara itu terdengar. Suara tawa perempuan yang ia kenal betul, bercampur dengan suara berat seorang pria. Tawa itu diselingi bisikan-bisikan mesra. Andika terdiam. Suara dari dalam rumah semakin jelas. Bukan lagi sekadar tawa, ada nada manja, ada desahan. Hatinya mulai diremas rasa curiga yang menyesakan. Ia menelan ludah, tangannya bergetar ketika meraih gagang pintu. Pelan-pelan ia mendorong pintu yang ternyata tak terkunci. Ruang tamu kosong, tapi suara itu datang dari arah kamar di lantai bawah. Tirai jendela sedikit terbuka, dan cahaya pagi masuk memantulkan bayangan di lantai. Andika melangkah dengan napas tercekat. Begitu ia mendekati kamar, suara itu berubah menjadi sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Erangan tertahan, kasur yang berderit pelan. Ia mengenali suara Salsabila. Dan ia juga mendengar suara lelaki yang memanggil nama itu dengan nada penuh nafsu. Andika tak tahan lagi. Dengan sekali dorong keras, pintu kamar terbuka. Pandangannya langsung membeku. Salsabila dan seorang pria bertelanjang dada, terkejut melihatnya. Wajah Salsabila pucat, tangan menutupi tubuhnya, sementara lelaki itu buru-buru menarik selimut. Andika, suara Salsabila tercekat. Andika berdiri di ambang pintu, matanya merah, napasnya memburu. Kamu, suaranya gemetar, selama ini yang kamu lakuin di belakang aku? Pria itu, yang ternyata adalah Randy Pratama, mantan Salsabila, berdiri dengan ekspresi menantang. Kamu siapa? Bentaknya. Andika melangkah masuk, mengepalkan tangan. Gue calon suami dia. Tapi ternyata dia udah kembali sama mantan bajingan kayak lo. Salsabila menangis, berusaha bicara, Dika, ini gak kayak yang kamu pikir. Diam, bentak Andika. Gue udah kerja 2 tahun di luar kota buat nikahin lo, dan ini balasannya? Tanpa berpikir panjang, Andika keluar dari kamar, langsung menuju rumah Pak RT yang hanya berjarak beberapa rumah. Nafasnya masih memburu, wajahnya panas oleh amarah dan rasa dikhianati. Ia mengetuk pintu rumah Pak RT Suroso dengan keras. Pak RT, yang baru saja selesai sholat duha, terkejut melihat Andika datang dengan wajah marah. Loh, Dika? Ada apa ini?
"Pak, di rumah Salsabila, ada perzinahan, Pak. Saya lihat sendiri. Mohon tolong kumpulkan warga." Pak RT memandang serius. "Kamu yakin?" "Yakin, Pak. Saya sendiri yang ngelihat. Sekarang mereka lagi di kamar." Dalam waktu singkat, kabar itu menyebar. Beberapa warga, terutama bapak-bapak, berkumpul sambil membawa ponsel untuk merekam. Mereka menuju rumah Salsabila bersama Pak RT, sementara Andika berjalan paling depan. Suasana menjadi tegang. Pintu rumah Salsabila didobrak masuk oleh warga, dan teriakan memenuhi udara ketika mereka mendapati Salsabila dan Randy masih di dalam kamar dengan pakaian berantakan. "Perzinahan! Tangkap mereka!" teriak salah satu warga. Salsabila menjerit, Randy mencoba melawan, tapi warga segera memisahkan mereka. Beberapa ibu-ibu berteriak memanggil orang tua Salsabila, sementara bapak-bapak mendorong pasangan itu keluar rumah. Andika berdiri di sudut, napasnya berat, matanya berkaca-kaca. Semua mimpi yang ia bangun runtuh dalam hitungan menit. Hari itu, Salsabila dan Randy diarah ke balai desa. Pak RT memutuskan untuk memanggil tokoh agama dan menegakkan hukum adat desa. Pasangan yang ketahuan berzina akan dinikahkan di tempat. Andika tak ikut mengawal mereka sampai akhir. Ia hanya berdiri di tepi jalan, melihat dari kejauhan. Rasa sakit di dadanya terlalu dalam. Namun di tengah luka itu, ia tahu satu hal, ia tidak akan kembali pada perempuan itu. Balai desa pagi itu penuh sesak. Kursi-kursi plastik disusun berderet, tapi sebagian warga berdiri, tak mau ketinggalan menyaksikan kejadian yang baru saja mengguncang kampung. Suara bisik-bisik bercampur dengan desis ketidakpercayaan. Di tengah ruangan, Salsabila duduk dengan kepala tertunduk, wajahnya pucat, matanya sembab. Di sebelahnya Randy Pratama duduk gelisah, berusaha menutupi rasa malunya dengan tatapan keras. Di depan mereka, Pak RT Suroso berdiri bersama dua tokoh agama dan kepala desa. "Saudara-saudara," suara kepala desa, Pak Darto, terdengar lantang. "Kita semua tahu apa yang terjadi pagi ini. Perbuatan zina adalah pelanggaran moral dan adat di kampung kita. Maka sesuai musyawarah warga dan kesepakatan keluarga, pasangan ini akan dinikahkan hari ini juga." Warga berbisik-bisik lagi. Beberapa ibu-ibu menggeleng-gelengkan kepala, sebagian bapak-bapak menghela napas panjang. Mereka semua tahu, meskipun pernikahan ini akan terjadi, luka dan aibnya akan tetap membekas. Andika berdiri di pintu balai desa, menolak duduk. Matanya menatap lurus ke arah Salsabila, tapi bukan lagi dengan cinta, melainkan kekecewaan yang membatu. Setiap kali ia melihat perempuan itu, hatinya mengingat kembali suara-suara yang ia dengar di kamar tadi pagi. Pak RT memanggil keluarga masing-masing. Ayah Salsabila tampak menahan malu, ibunya hanya menangis. Orang tua Randy datang dengan wajah tertunduk. Semua setuju mengikuti keputusan adat, nikah di tempat, tanpa pesta. Tokoh agama membuka kitab nikah, dan suara ijab kabul bergema di ruang itu. "Aku terima nikahnya Salsabila Anindya binti Suparman dengan mas kawin seperangkat alat salat dibayar tunai." "Sah," jawab para saksi. Beberapa warga mengangkat ponsel, merekam momen itu. Video ini pasti akan menyebar ke grup WhatsApp kampung dalam hitungan menit. Andika menarik napas panjang. Ia merasa dadanya sesak, tapi sekaligus lega. Kejadian ini menutup semua pintu untuk kembali. Tidak ada lagi alasan untuk mempertahankan hubungan yang sudah mati. Ia melangkah keluar dari balai desa, memilih menghirup udara luar ketimbang terus menyaksikan drama itu. Di halaman, beberapa warga yang tadi ikut menggerebek menghampirinya. "Dik, sabar ya. Allah udah tunjukin siapa dia sebenarnya," ujar Pak Burhan, tetangga sebelah rumah Salsabila. Andika tersenyum tipis. "Iya, Pak.
Kalau nggak kejadian kayak gini, mungkin saya nggak akan tahu sifat aslinya. Di pinggir halaman balai desa, Nadia Ayu Lestari berdiri memegang botol air mineral. Ia adalah anak dari pemilik warung di dekat terminal. Sebenarnya, ia sudah mengenal Andika sejak kecil, tapi jarang berbicara karena dulu Andika sibuk pacaran dengan Salsabila. Nadia ikut datang karena penasaran dengan keramaian. Melihat Andika berjalan keluar dengan wajah letih, Nadia menghampirinya. "Mas Dika, minum dulu," katanya pelan sambil menyodorkan botol. Andika sempat kaget, tapi menerima. "Makasih, Nat." "Mas, aku ikut prihatin. Aku tahu ini gak gampang. Tapi, kadang, Tuhan ngambil sesuatu karena mau ngasih yang lebih baik." Andika menatap wajah Nadia. Ada ketulusan di mata gadis itu, sesuatu yang membuat hatinya sedikit hangat di tengah badai. "Semoga begitu, Nat," jawabnya singkat. Sementara itu, di dalam balai desa, proses pencatatan nikah selesai. Salsabila dan Randy resmi menjadi suami istri. Tidak ada senyum bahagia, tidak ada tepuk tangan. Semua terasa seperti hukuman. Begitu mereka keluar, warga yang berkerumun di jalan menatap dengan tatapan tajam. Beberapa anak muda bersiul sinis, ibu-ibu menutupi mulut sambil berbisik. Pasangan itu berjalan cepat, menunduk, diiringi orang tua masing-masing. Andika melihat sekilas, tapi ia tidak ingin terjebak dalam rasa marah lagi. Ia menunduk, merapikan ranselnya, lalu melangkah meninggalkan keramaian. Dalam hati, ia berjanji untuk fokus membangun hidup baru. Nadia memanggilnya, "Mas Dika, pulangnya lewat sini aja. Aku antar sampai gang depan." Andika mengangguk, membiarkan langkahnya seirama dengan gadis itu. Untuk pertama kalinya hari itu, ia merasa tidak sendirian. Di ujung jalan, Andika menatap langit yang mulai cerah. Meski hatinya remuk, ia sadar satu hal. Kadang, jatuh itu cuma cara Tuhan untuk bikin kita berdiri di tempat yang lebih kokoh. Pagi itu udara kampung terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kejadian nikah paksa di balai desa kemarin, gosip masih beredar di setiap sudut. Grup WhatsApp warga penuh dengan video penggerbekan, dan nama Salsabila serta Randy menjadi bahan pembicaraan utama. Di rumah orang tuanya, Andika duduk di teras sambil menyeruput kopi buatan ibunya. Wajahnya terlihat lebih tenang dibanding kemarin, tapi mata itu masih menyimpan sisa letih. Ibunya duduk di sampingnya, menatap penuh kasih. "Dika, ibu bangga kamu gak anarkis kemarin. Ibu tahu kamu marah, tapi kamu bisa nahan diri," ucapnya lembut. Andika mengangguk pelan. "Marah, Bu, marah banget. Tapi percuma kalau sampai main tangan. Biar warga yang lihat sendiri kelakuan mereka." Ibunya tersenyum tipis. "Yang penting sekarang kamu fokus ke masa depanmu. Gak semua perempuan kayak dia." Hari-hari berikutnya, Andika mencoba kembali ke rutinitas. Ia membantu ayahnya di bengkel motor kecil milik keluarga. Tangan yang biasa memegang obeng kini juga sesekali memegang sapu, merapikan bengkel yang berdebu. Meski sibuk, sesekali pikirannya masih melayang ke kejadian itu, terutama suara yang ia dengar dari kamar Salsabila. Suara yang akan sulit ia lupakan. Namun di sela rutinitas itu, Andika mulai sering melihat Nadia. Kadang gadis itu lewat depan bengkel sambil membawa belanjaan untuk warung ibunya. Kadang ia sengaja mampir, pura-pura membeli minuman botol hanya untuk sekadar menyapa. Suatu sore, saat bengkel sepi, Nadia datang sambil membawa bungkusan nasi. "Mas Dika, ini. Mama masak ayam kecap, katanya sekalian buat Mas." "Takutnya lupa makan," ujarnya sambil tersenyum. Andika menerima dengan canggung. "Wah, makasih, Nat. Gak usah repot-repot gitu." "Bukan repot, Mas.
Mama yang nyuruh, jawabnya sambil terkekeh. Andika membuka bungkusan itu. Aromanya harum, dan ia sadar perutnya memang lapar. Kalau gitu, temenin aku makan, katanya sambil menepuk kursi di sampingnya. Mereka makan bersama di bengkel, ditemani suara burung gereja di atap. Awalnya obrolan ringan, tentang harga bensin yang naik, tentang cuaca yang panas, lalu perlahan mulai menyentuh hal pribadi. Mas, aku tahu gak gampang buat kamu ngelupain dia, kata Nadia hati-hati. Andika menatap piringnya. Iya, kadang aku masih gak percaya dia bisa kayak gitu. Percaya sama aku, Mas. Nanti ada waktunya kamu lihat kenapa semua ini justru baik buat kamu. Ucapan itu membuat Andika terdiam. Ia belum sepenuhnya mengerti, tapi entah kenapa ia merasa sedikit lega setiap mendengar suara Nadia. Namun, tidak semua orang berhenti membicarakan masa lalu. Beberapa tetangga iseng mencoba menggoda Andika. Dik, gimana rasanya mantan nikah sama mantannya lagi? Tanya salah satu pemuda kampung sambil tertawa kecil. Andika menatapnya dingin. Gue nggak punya mantan. Yang ada cuma orang asing yang pernah gue kenal, jawabnya, membuat si pemuda langsung terdiam. Sikap tegas Andika mulai membuat warga berhenti membicarakan itu di depannya. Tapi ia tahu, gosip di belakang punggungnya belum tentu berhenti. Suatu sore, Andika duduk di warung Nadia sambil menikmati es teh. Hujan turun pelan, membasahi jalanan kampung. Nadia duduk di seberangnya, memainkan sendok kecil di gelasnya. Mas, Nadia memulai, aku cuma mau bilang, aku salut sama kamu. Banyak cowok kalau digituin mungkin langsung hancur, nyalahin semua orang, atau balas dendam. Tapi kamu enggak. Andika tersenyum tipis. Mungkin karena aku udah capek marah. Marah itu bikin hati panas terus. Berarti kamu kuat. Entahlah, mungkin aku cuma berusaha terlihat kuat. Ada jeda hening. Hanya suara hujan yang terdengar. Mata mereka bertemu sesaat, dan Andika merasakan sesuatu yang lama ia lupakan, perasaan tenang. Di rumah malam itu, Andika merenung. Ia masih terluka, tapi luka itu tidak lagi berdarah seperti kemarin. Ada seseorang yang pelan-pelan membantu menutupnya, meski ia belum berani mengakuinya pada diri sendiri. Sebelum tidur, ia membuka ponsel dan mengetik pesan. Makasih ya, Nat. Udah mau dengerin aku. Tidak ada balasan langsung. Tapi beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Sama-sama, Mas. Aku di sini kalau kamu butuh teman. Andika tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tidur tanpa merasa dadanya terlalu sesak. Pagi di kampung itu kembali hidup. Anak-anak berlarian menuju sekolah, suara ayam berkokok bercampur dengan denting sendok di warung Nadia. Andika kini punya kebiasaan baru. Setiap pagi sebelum ke bengkel, ia mampir membeli sarapan di warung kecil itu. Awalnya hanya sekadar beli lontong sayur atau nasi uduk, tapi lama-lama menjadi waktu singkat yang ia tunggu. Di warung, Nadia selalu menyapanya dengan senyum yang menenangkan. Bagi Andika, senyum itu seperti secangkir kopi hangat di pagi buta. Sederhana, tapi membuat hati berdenyut sedikit lebih cepat. Suatu pagi, saat Andika makan di bangku kayu depan warung, Nadia duduk di sebelahnya sambil memotong-motong tempe goreng. Mas Dika, minggu depan di kampung ada acara pasar malam. Katanya ramai banget. Mas mau ikut? Tanya Nadia sambil tersenyum. Andika tersenyum tipis. Nat, kalau aku datang sendirian, nanti dibilang nyari gebetan. Ya udah, datangnya sama aku. Biar gak dibilang nyari gebetan, jawabnya cepat, membuat Andika terdiam sesaat sebelum tertawa kecil. Dalam tawa itu, ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Hari pasar malam tiba. Lapangan desa penuh dengan lampu warna-warni, bau jagung bakar,
dan suara musik dangdut dari panggung kecil. Andika datang sedikit terlambat karena harus menutup bengkel lebih dulu. Saat tiba, Nadia sudah menunggunya di dekat gerbang, mengenakan dress sederhana berwarna biru muda. "Maaf nunggu lama," kata Andika sambil tersenyum. "Gak apa-apa, Mas. Yuk, keliling." Mereka berjalan melewati deretan penjual mainan, makanan, dan permainan lempar gelang. Tawa mereka bercampur dengan riuhnya pasar malam. Sesekali tangan mereka hampir bersentuhan, dan Andika merasakan degup jantungnya sedikit lebih cepat dari biasanya. Namun, suasana manis itu sempat terganggu. Saat mereka membeli es krim, seorang ibu-ibu lewat sambil berbisik pada temannya, cukup keras untuk terdengar. "Itu kan Andika, yang mantannya nikah sama mantannya lagi. Cepet banget cari pengganti." Temannya tertawa kecil. "Ya namanya juga laki-laki, Bu. Gak betah sendiri." Andika menunduk, mencoba pura-pura tidak mendengar. Nadia, yang memperhatikan wajahnya, menatap tajam ke arah ibu-ibu itu sebelum berbisik. "Biarin aja, Mas. Orang ngomong itu nggak bisa kita tutup mulutnya." Andika menghela napas. "Iya, cuma kadang capek dengarnya." "Aku tahu. Tapi selama kita nggak salah, nggak usah takut sama omongan orang." Ucapan Nadia seperti angin yang meredakan panas di dadanya. Mereka kembali melanjutkan malam itu, mencoba tak memedulikan komentar di belakang punggung. Di sebuah permainan biang lala, Andika dan Nadia naik bersama. Dari puncak, lampu pasar malam terlihat seperti bintang-bintang kecil yang berterbangan. Angin malam menerpa wajah mereka. Nadia memegang pembatas kursi, lalu melirik Andika. "Mas, kalau nanti ketemu orang yang benar-benar sayang sama kamu, jangan sia-siakan, ya." Andika menatap mata Nadia, mencoba membaca maksud di balik kata-kata itu. "Aku janji," jawabnya singkat, tapi dalam hatinya, ia mulai menyadari siapa yang ia maksudkan. Setelah pasar malam, hubungan mereka semakin dekat. Andika sering mengantar Nadia pulang belanja dari pasar, atau membantu mengangkat galon untuk warungnya. Bahkan ibunya Nadia mulai akrab dengannya. Suatu sore, saat hujan deras, Andika nekat berlari ke warung hanya untuk meminjamkan jaketnya pada Nadia yang kedinginan. "Kamu ini kenapa sih, Mas?" "Basah kuyup," protes Nadia sambil mengembalikan jaket. "Daripada kamu yang sakit," jawab Andika sambil tersenyum. Nadia hanya menggeleng, tapi wajahnya memerah. Namun di tengah kebahagiaan itu, masa lalu Andika belum sepenuhnya lepas. Salsabila, yang kini resmi menikah dengan Randy, mulai sesekali muncul di jalan atau di pasar. Tatapannya kadang mengikuti Andika, seolah ingin bicara. Andika tidak pernah mendekat. Ia memilih berpaling, karena ia tahu, tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Malam itu, di teras rumahnya, Andika duduk sambil memainkan ponselnya. Ia membuka galeri, melihat foto-foto lama bersama Salsabila, lalu menghapus semuanya. Tidak ada rasa ragu. Ia tahu, ia sedang memberi ruang di hatinya untuk sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin sudah tumbuh pelan-pelan bersama Nadia. Pagi itu, langit kampung sedikit mendung. Di warung Nadia, beberapa ibu-ibu duduk sambil minum teh dan berbincang. Awalnya obrolan tentang harga sayur yang naik, tapi perlahan topiknya bergeser. "Aku lihat kemarin Andika sama Nadia di pasar malam. Mesra banget," kata seorang ibu sambil tersenyum miring. "Iya, cepat banget move on-nya. Baru kemarin mantannya nikah paksa, sekarang udah gandeng yang baru, timpal yang lain." Nadia yang sedang menata rak mie instan pura-pura tak mendengar. Tapi setiap kata itu seperti paku kecil yang mengetuk telinganya. Ia menunduk, menahan perasaan tidak nyaman. Siang harinya, Andika datang ke warung untuk membeli minum setelah mengantar motor pelanggan. Wajah Nadia terlihat biasa,
tapi senyumnya terasa sedikit dipaksakan. "Kamu kenapa, Nat? Kok kayak nggak enak badan?" tanya Andika. "Enggak, Mas, cuma capek aja." Andika tahu Nadia sedang menyembunyikan sesuatu. Tapi ia memilih tidak memaksa. "Nanti sore aku bantuin di warung, ya?" "Biar kamu istirahat," ujarnya. Sore itu, Andika benar-benar datang. Ia membantu mengangkat karung beras dan galon air. Saat warung mulai sepi, Nadia akhirnya bicara. "Mas, kalau orang ngomongin aku sama Mas, bilangnya aku rebut, kamu dari mantan, kamu marah nggak?" Andika menatapnya serius. "Nat, aku sama dia udah selesai. Kamu gak ngerebut siapa-siapa. Justru kamu yang nolong aku bangkit lagi. Tapi aku gak suka kalau orang mikir aku perempuan yang..." "Dengar, Nat," potong Andika tegas. "Omongan orang itu kayak angin. Kita nggak bisa nutup mulut mereka, tapi kita bisa tutup telinga kita." Nadia terdiam, lalu mengangguk pelan. Namun hatinya tetap sedikit berat. Beberapa hari kemudian, gosip makin ramai. Bahkan ada yang mengatakan Nadia dan Andika sudah sering jalan berdua malam-malam, meskipun itu bohong. Puncaknya terjadi saat Pak RT memanggil Andika untuk ngobrol di pos ronda. "Dik, aku mau tanya baik-baik. Kamu sama Nadia, sudah ada rencana serius belum?" tanya Pak RT hati-hati. Andika menghela napas. "Ada, Pak. Saya memang serius sama dia. Tapi belum ngomong sama orang tuanya." "Kalau gitu, cepatkan, Dik. Biar nggak ada fitnah. Warga ini lidahnya lebih cepat dari motor balap," ujar Pak RT sambil tertawa tipis. Ucapan itu mengendap di kepala Andika. Malam itu juga, ia memutuskan langkah besar. Keesokan harinya, Andika datang ke rumah Nadia. Ibunya sedang menata sayuran di teras. "Assalamualaikum, Bu." "Waalaikumsalam." "Loh, Dika. Ada apa?" Andika duduk dengan sikap sopan. "Bu, saya mau ngomong. Saya sama Nadia, sudah dekat. Saya nggak mau hubungan ini jadi bahan omongan orang. Kalau Ibu ridho, saya mau melamar Nadia secepatnya." Ibu Nadia terdiam sesaat, lalu tersenyum. "Kamu anak baik, Dika. Ibu tahu semua yang kamu lalui. Kalau memang kamu niat baik, Ibu setuju." Di ruang dalam, Nadia yang mendengar percakapan itu tertegun. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka Andika akan bicara secepat ini. Sore itu, Andika dan Nadia duduk di teras warung setelah ibu Nadia pergi ke pengajian. "Mas, kamu serius ngomong sama mama tadi?" "Serius, Nat. Aku nggak mau kamu jadi bahan gosip. Dan aku nggak mau kehilangan kamu." Nadia menunduk, menyembunyikan senyum dan air matanya. "Aku juga nggak mau kehilangan kamu, Mas." Sejak hari itu, gosip mulai mereda. Warga tahu hubungan mereka menuju jenjang serius. Dan di hati Andika, rasa ragu mulai terganti dengan keyakinan bahwa kali ini ia memilih dengan benar. Hari itu, langit cerah seolah ikut merestui langkah Andika. Ia mengenakan kemeja putih dan celana kain rapi. Rambutnya disisir ke samping, sepatu hitamnya mengilap. Di tangannya, ia membawa kotak kecil berisi cincin sederhana yang dibelinya dengan hasil kerja keras berbulan-bulan di bengkel. Di belakangnya, Pak RT Suroso ikut mendampingi, bersama dua tetua kampung lain. "Biar resmi dan adatnya jalan, Dik," kata Pak RT sambil menepuk bahu Andika. Rumah Nadia sore itu ramai. Beberapa kerabat sudah berkumpul. Aroma masakan dari dapur bercampur dengan suara tawa para ibu yang membantu menyiapkan hidangan.
Nadia duduk di ruang tamu mengenakan kebaya hijau muda. Cantik, tapi terlihat gugup. Andika masuk, menyalami semua yang hadir, lalu duduk di hadapan Ibu Nadia. Bu, saya datang dengan niat baik. Saya ingin melamar Nadia untuk menjadi istri saya. Saya janji akan menjaga, menghormati, dan membahagiakan dia sebisa saya, ujar Andika tegas, suaranya mantap. Ibu Nadia tersenyum, matanya sedikit berkaca-kaca. Ibu terima, Dika. Semoga niat baik ini jadi awal yang baik. Cincin itu pun disematkan di jari manis Nadia. Tepuk tangan dan ucapan selamat mengisi ruangan. Namun, di luar rumah, di pinggir jalan, ada sepasang mata yang memperhatikan dari kejauhan, Salsabila. Ia berdiri di balik pohon, mengenakan gamis sederhana dan kerudung krem. Tatapannya tak lepas dari pemandangan cincin di jari Nadia. Salsabila tidak datang untuk mengucapkan selamat. Ia datang karena rasa yang tak bisa ia redam, rasa penyesalan. Ia mengingat malam ketika Andika pulang dari luar kota dengan senyum bahagia, hanya untuk menemukan dirinya bersama Randy. Keputusan yang ia pikir benar saat itu, kini terasa seperti kesalahan terbesar dalam hidupnya. Setelah acara selesai, Andika keluar untuk menyalami tetangga yang pulang. Saat itulah Salsabila muncul di hadapannya. Dika, aku mau ngomong sebentar, ucapnya lirih. Andika terdiam, menatap wajah yang dulu begitu ia cintai, kini hanya membangkitkan sisa-sisa luka. Aku cuma mau bilang, aku salah. Aku nyesel, katanya sambil menunduk. Andika menarik napas dalam. Sal, semua yang terjadi udah lewat. Aku nggak dendam, tapi aku juga nggak mau lihat ke belakang lagi. Apa? Kamu udah nggak ada rasa sama sekali? Andika menatapnya tajam. Yang aku rasain sekarang cuma satu. Syukur, karena aku tahu siapa yang benar-benar layak untuk aku perjuangkan. Salsabila terdiam, matanya berkaca-kaca. Ia mundur perlahan, lalu pergi tanpa menoleh lagi. Malamnya, di teras rumahnya, Andika duduk bersama Nadia. Angin malam berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Mas, ada yang aneh nggak sore tadi? Aku kayak lihat seseorang di luar rumah, tanya Nadia hati-hati. Andika tersenyum tipis. Iya, itu Salsabila. Dia cuma datang sebentar. Gak usah khawatir, Nat. Hatiku sekarang cuma buat kamu. Nadia menunduk, tersipu, tapi dalam hatinya ada rasa lega yang tak bisa dibendung. Lamaran itu menjadi kabar besar di kampung. Warga yang dulu gemar bergosip kini beralih menjadi pemberi doa. Dan di hati Andika, ada keyakinan baru, bahwa ia sudah keluar dari masa lalu, dan melangkah mantap ke masa depan. Matahari pagi itu bersinar hangat, menembus jendela rumah Nadia. Udara kampung terasa segar, bercampur aroma bunga melati yang sengaja dipasang ibunya di pelaminan. Hari itu adalah hari pernikahan mereka, hari yang telah mereka tunggu sejak lamaran beberapa bulan lalu. Di halaman rumah, para ibu sibuk menata hidangan, bapak-bapak memasang kursi dan tenda. Musik gamelan modern mengalun pelan, menciptakan suasana sakral sekaligus meriah. Andika, mengenakan beskap coklat muda dengan belangkon rapi di kepala, berdiri di depan cermin. Ia tersenyum melihat pantulan dirinya. Dik, ayo. Waktunya berangkat ke rumah mempelai wanita, seru Pak RT Suroso dari luar. Sesampainya di rumah Nadia, semua mata tertuju pada mereka. Nadia tampil menawan dalam kebaya putih dengan selendang emas. Senyum di bibirnya membuat Andika lupa sejenak pada hiruk-pikuk di sekitarnya. Prosesi adat dimulai. Keluarga Andika menyerahkan seserahan, kain batik, perhiasan sederhana, dan makanan khas kampung. Ucapan ijab kabul diucapkan tegas oleh Andika, disambut sorakan sah dari para saksi. Sejenak, Andika menunduk,
mengucap syukur dalam hati. Semua luka, pengkhianatan, dan masa lalu yang pahit kini terganti dengan kebahagiaan yang tulus. Namun, di antara kerumunan tamu, ada wajah yang menyaksikan dari jauh, Salsabila. Ia berdiri di balik pagar, tak diundang, tapi tak kuasa menahan diri untuk melihat. Ia mengenakan pakaian sederhana, wajahnya tanpa riasan. Saat melihat Andika mencium tangan Nadia dengan penuh hormat, air matanya jatuh tanpa bisa ia cegah. Ia teringat saat dulu Andika begitu mencintainya, saat ia menjadi satu-satunya tujuan kerja keras pria itu. Semua itu hilang hanya karena satu pilihan yang ia anggap benar pada saat itu. Kini, ia berdiri sendirian, sementara Randy, yang dulu ia bela mati-matian, sudah meninggalkannya setelah kehidupan mereka tak semanis bayangan. Acara resepsi berlangsung meriah. Warga bergantian memberi selamat, mendoakan, bahkan ada yang bercanda, "Nah, ini baru jodoh yang sebenarnya." Andika dan Nadia duduk di pelaminan, tangan mereka saling menggenggam. Sesekali mereka saling pandang, senyum mereka tak pernah pudar. Saat malam tiba, tenda dibongkar, kursi dirapikan, dan suasana mulai sepi. Andika duduk di teras rumah mertuanya bersama Nadia. Lampu gantung di teras berayun pelan diterpa angin malam. "Nat, terima kasih, sudah mau nerima aku, dengan semua masa laluku," kata Andika pelan. Nadia tersenyum. "Mas, justru aku yang berterima kasih. Karena kamu, aku tahu arti sabar dan tulus." Andika menghela napas lega. "Mulai besok, kita mulai dari nol, Nat. Gak ada lagi masa lalu yang bisa ganggu kita. Mulai besok, dan seterusnya," jawab Nadia sambil menyandarkan kepalanya di bahu Andika. Di kejauhan, Salsabila berjalan pulang seorang diri melewati jalan setapak yang gelap. Di tangannya hanya ada undangan kosong yang ia tulis sendiri, seakan berharap bisa mengundang kembali masa-masa indah yang telah ia buang. Namun, ia tahu, tak ada undangan yang bisa memanggil kembali cinta yang sudah pergi. Di sisi lain kampung, Andika dan Nadia memulai hidup baru mereka. Sebuah awal yang tak sempurna, tapi nyata. Dan di setiap langkahnya, Andika berjanji pada dirinya sendiri, tak akan pernah lagi ia biarkan orang yang ia cintai merasa sendirian. Hari itu, kampung menjadi saksi, bahwa dari luka, bisa tumbuh cinta yang lebih kuat. Dan bahwa kadang, kehilangan bukan akhir, melainkan jalan menuju yang lebih baik. Hujan rintik turun di atas genting rumah kontrakan kecil di pinggir desa. Ket temboknya sudah mulai memudar, dan di beberapa sudut, lumut tumbuh hijau. Di dalam rumah, Salsabila duduk di lantai ruang tamu, memandangi gelas teh hangat yang sudah dingin. Dari dapur terdengar suara panci dibanting. Randy, suaminya, keluar sambil membawa piring berisi nasi yang hanya tersisa sedikit. Wajahnya masam, matanya sembab, entah karena lelah atau karena semalam habis minum lagi. "Sal, duit tinggal segini. Besok mau makan apa?" Suaranya berat, penuh keluhan. Salsabila menunduk. Aku bisa minta kerjaan di warung Buati." Randy mendengus. "Kerja di warung? Harga diriku mau kamu jatuhin?" Sejenak, Salsabila menatap Randy dan bayangan malam penggerbekan itu kembali melintas. Malam di mana ia dipaksa menikah di balai desa. Semua tatapan sinis warga, bisik-bisik yang menusuk telinga, dan wajah Andika yang memerah menahan amarah. Dulu ia pikir Randy adalah pelarian yang tepat, lelaki yang bisa memberinya perhatian. Tapi kenyataannya, perhatian itu hanya ada saat sembunyi-sembunyi, bukan ketika hidup benar-benar dimulai. Beberapa bulan setelah menikah, pekerjaan Randy tak tetap. Kadang jadi kuli bangunan, kadang nganggur. Uang yang ia dapat sering habis di warung kopi dan rokok. Salsabila mencoba bertahan. Ia mencuci baju tetangga, membuat kue pesanan kecil-kecilan, dan sesekali meminjam uang dari ibunya.
Tapi setiap kali ia berusaha bicara soal masa depan, Randy selalu memotong. Udah, gak usah banyak mikir. Jalanin aja. Suasana rumah makin dingin. Dialog mereka semakin jarang. Kalau bicara pun, sering diwarnai nada tinggi. Malam itu, Salsabila pulang dari warung setelah bekerja lembur. Saat membuka pintu, ia mendapati Randy duduk bersama seorang perempuan muda di ruang tamu. Gelak tawa mereka berhenti begitu ia masuk. Randy berusaha tersenyum, ini, teman lama. Tapi mata Salsabila menangkap tangan mereka yang saling menempel di paha. Tanpa berkata apa-apa, Salsabila berjalan ke kamarnya. Beberapa minggu setelah kejadian itu, Salsabila duduk sendirian di tepi sungai desa. Air mengalir tenang, kontras dengan pikirannya yang kusut. Ia sadar, malam penggerbekan itu bukan awal kebahagiaan, tapi awal dari penjara baru. Ia menghela napas panjang, memandangi arus air. Andai waktu bisa diputar, gumamnya pelan. Hujan deras mengguyur malam itu. Lampu di rumah kontrakan Salsabila dan Randy berkelip-kelip, seakan ikut menahan napas. Salsabila duduk di tepi ranjang, mengenakan sweater lusuh. Di tangannya ada tas kain kecil yang ia isi dengan beberapa baju, dompet, dan selembar foto dirinya bersama Andika, foto lama yang selama ini ia simpan diam-diam. Dari luar kamar, suara Randy terdengar marah-marah di telepon. Gue bilang jangan nelpon malam-malam. Gue lagi sama bini, suaranya meninggi. Bunyi kursi bergeser keras, lalu pintu dibanting. Malam itu, tanpa pamit, Salsabila melangkah keluar. Hujan membuat pakaiannya basah, rambutnya menempel di wajah. Ia berjalan melewati jalan tanah yang becek, sepatu sendalnya kotor, tapi langkahnya mantap. Di ujung jalan, ia berhenti sejenak, menatap ke arah rumah kontrakan yang temaram. Napasnya berat. Cukup, katanya pelan. Di rumah, Randy kembali dari luar, mabuk. Ia membuka pintu, memanggil, Sal? Sal, kamu di mana? Tak ada jawaban. Ia melihat lemari terbuka, beberapa pakaian hilang. Di meja ada secari kertas basah terkena tetesan air dari atap bocor. Aku gak mau lagi hidup di dunia yang penuh kebohongan. Jangan cari aku. Randy meremas kertas itu, tapi tidak mengejarnya. Beberapa bulan kemudian, kabar beredar di desa bahwa Salsabila pindah ke kota, bekerja di sebuah pabrik. Tak ada yang tahu pasti keadaannya sekarang. Randy tetap di desa, semakin jarang terlihat bekerja, dan sering menghabiskan malam di warung kopi. Warga tak lagi peduli, hanya sesekali menatapnya dengan iba. Tamat.